Jakarta. Tengah malam. Jalanan mulai sepi, lampu-lampu jalan bersinar samar, memantulkan cahaya ke aspal yang basah oleh gerimis. Di sebuah sudut kota yang jarang tersentuh cahaya, sebuah mobil hitam berhenti tanpa suara. Dari dalam, seorang perempuan muda melangkah keluar. High heels berkilau, gaun merah pas tubuh, dan make-up yang mencolok menjadikannya sosok sempurna di dunia malam. Setiap langkah meninggalkan jejak, dan setiap cerita menyimpan pelajaran. Di jejak cerita, kami menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang menyentuh hati, membuka mata, dan menginspirasi jiwa. Jika kamu percaya bahwa setiap kisah bisa mengubah cara pandang kita, jangan lupa subscribe channel ini. Agar kamu tidak tertinggal satupun cerita yang mungkin akan mengubah harimu. Klik tombol subscribe sekarang, dan mari melangkah bersama di setiap jejak cerita. Namanya Maya. Tapi malam ini, ia bukan Maya. Ia adalah Luna, nama samaran dalam operasi penyamaran yang sudah dirancang selama 6 bulan. Maya adalah anggota satuan intelijen khusus yang ditugaskan menyusup ke dalam jaringan perdagangan manusia berkedok hiburan malam. Klub malam, Venus Lounge, menjadi titik pusat operasi. Di sanalah para kupu-kupu malam berkumpul. Tapi di balik gemerlap lampu dan tawa palsu, ada rahasia kelam yang tak pernah tersentuh hukum. Anak-anak muda dijual, dipaksa, dan dibungkam. Maya harus menyatu dalam dunia itu, mengendus informasi, dan mengungkap jaringan yang mengakar hingga ke tokoh publik. Tiap malam, Maya mengorbankan dirinya. Tersenyum meski hatinya menjerit, menari meski kakinya gemetar. Ia belajar menjadi Luna, perempuan yang dijual mahal karena kecantikannya, tapi menyimpan recorder mungil di bawah gaunnya. Namun semakin lama, batas antara dirinya dan Luna mulai kabur. Dunia itu mulai masuk ke dalam pikirannya. Ia melihat rekan-rekan baru, Rika yang tak pernah tahu siapa ayah bayinya, atau Nisa yang diam-diam masih SMP tapi dipaksa memakai identitas palsu. Mereka bukan sekadar objek penyelidikan. Mereka adalah manusia. Teman, cermin masa depan. Pimpinan klub, lelaki dingin bernama Dandi, mulai curiga. Beberapa orang menghilang setelah berbicara terlalu banyak. Maya tahu, waktunya tidak banyak. Tapi informasi utama belum ia dapat. Siapa si tuan besar yang berdiri di balik semua ini? Dan malam itu, Maya dipanggil ke lantai 3 lounge, tempat yang bahkan para pelayan enggan menyebutnya. Katanya, hanya pilihan khusus yang bisa sampai ke sana. Jantung Maya berdegup kencang. Recorder sudah menyala. Ia melangkah naik, melewati anak tangga yang remang dan sempit, menuju pusat kekuasaan yang selama ini hanya dibicarakan dalam bisik-bisik. Ia tak tahu apakah langkahnya malam ini akan mengantarkannya pada kebenaran atau kematian. Sayap yang tersembunyi. Gerimis masih menyapu permukaan kaca mobil saat Maya memandangi pantulan dirinya. Rambut coklat kemerahan yang disasak tinggi, bibir merah menyala, dan gaun bludru merah marun yang ketat menonjolkan lekuk tubuhnya. Di matanya, samar tersimpan jejak ragu, tapi itu harus ditekan. Malam ini ia bukan Maya, agen satuan rahasia yang biasa beraksi dalam sunyi. Malam ini ia adalah Luna, seorang pendatang baru yang sedang dijual kepada malam. Pintu mobil terbuka. Damar, rekan sepasukan yang kini menyamar sebagai supir, meliriknya lewat kaca spion. Recorder hidup? Tanyanya tanpa menoleh. Maya mengangguk kecil. Sebuah chip kecil tersembunyi rapi di balik anting-anting mewah yang menggantung di telinganya. Kalau ada sinyal terputus lebih dari 15 menit, kami masuk. Kalau aku tak keluar sampai pagi? Damar diam. Jawabannya hanya satu helaan napas panjang. Maya keluar. Hak tinggi miliknya berdetak cepat di atas aspal basah saat ia melangkah masuk ke lorong sempit di samping Venus Lounge. Klub malam itu sudah seperti oasis di tengah padang gersang dunia bawah tanah. Dari luar, ia tampak glamor. Tapi Maya tahu, di dalamnya adalah kuburan yang tak bertanda. 2 bodyguard berbadan kekar menghentikannya. Undangan? Maya tersenyum tipis, mengeluarkan kartu emas dari belahan gaunnya. Kartu palsu yang dibuat dengan sangat teliti, terhubung pada identitas fiktif yang telah disiapkan selama berbulan-bulan. Setelah discan, pintu terbuka. Suara musik menghentak, lampu kelap-kelip menari di dinding, aroma parfum mahal bercampur alkohol memenuhi udara. Tubuh-tubuh perempuan dalam gaun minim dan senyum palsu menyambutnya. Beberapa pria berkemeja mahal mengamati seperti sedang memilih daging segar. Maya menunduk sedikit, berakting sebagai Luna, perempuan yang sedang belajar, pasrah. Seorang pelayan menghampirinya dan mengarahkan ke lounge utama. Di sana,
ia bertemu dengan Rika, salah satu informan yang telah mereka pasang terlebih dulu. Rika, dengan rambut pirang palsu dan mata sembab karena kurang tidur, menyambutnya dengan pelukan tipis. "Kamu terlambat," bisiknya di telinga Maya. "Macet," jawab Maya ringan. "Kamu dipilih untuk naik ke lantai 3 malam ini." Maya tercekat. "Langsung? Baru malam pertama?" Ini bisa jadi berbahaya atau ini adalah celah yang mereka tunggu. Lantai 3 adalah misteri besar di Venus Lounge. Tidak semua orang bisa naik ke sana. Hanya tamu penting dan perempuan terpilih yang mendapat kehormatan itu. Di sana konon ada hal-hal yang tidak bisa direkam oleh kamera, baik karena memang tidak dipasang, atau karena terlalu gelap untuk dilihat. Maya pura-pura tak paham. "Lantai 3 itu yang mana?" Rika menatapnya, lalu menggenggam tangan Maya sejenak. "Kalau kamu tidak kembali, terima kasih sudah mencoba." Maya mengangguk kecil. Dalam dunia ini, tidak ada janji keselamatan. 2 orang pengawal membawanya naik. Tangga menuju lantai 3 sempit dan gelap. Langkah mereka bergema di dinding beton. Di puncak tangga, ada pintu logam yang berat. Salah satu pengawal menekan kode. Pintu terbuka. Ruangan di baliknya mengejutkan Maya. Bukan kamar. Bukan lounge. Tapi ruang seperti kantor pribadi dengan pencahayaan hangat, karpet mahal, dan rak berisi botol-botol anggur. Seorang pria duduk di kursi besar menghadap jendela. Posturnya tegap, rambut disisir rapi. Setelan jasnya tampak tidak biasa, lebih cocok dipakai untuk rapat direksi dibanding dunia malam. "Luna?" tanyanya, tak menoleh. "Iya," Maya menjawab, menyembunyikan gugup di balik suara lembutnya. "Duduklah." Ia menunjuk kursi di seberang meja. Maya duduk perlahan. "Namaku Dandi," ucapnya akhirnya, menoleh. Tatapan matanya tajam. Tak ada senyum. "Aku mengelola tempat ini. Semua orang yang naik ke lantai ini harus lolos 3 hal. Cantik, cerdas, dan bisa dipercaya. Dan kalau tidak?" Maya bertanya datar. Tak pernah ada yang turun lagi. Hening menggantung. Maya menahan napas. Recorder masih menyala. Tapi ia tak bisa bertindak sembarangan. "Kenapa kamu datang ke sini, Luna?" "Sama seperti yang lain, cari uang." Dandi tertawa kecil. "Jangan bohong. Aku bisa lihat dari sorot matamu, kamu bukan gadis biasa." Maya diam. "Bahkan," lanjut Dandi sambil berdiri, "aku curiga kamu adalah salah satu dari mereka." "Mereka siapa?" Dandi menyipitkan mata. "Orang yang mengaku menolong, padahal ingin menghancurkan." Ia berbalik, berjalan mendekati rak buku. Menarik sebuah buku besar, dan saat itu, Maya melihat senjata di balik jasnya. Senjata kecil, tapi cukup untuk mengakhiri segalanya. Dandi kembali ke kursinya. "Aku beri kamu 1 malam. Buktikan bahwa kamu bukan ancaman. Temani Tuan Yamato malam ini. Kalau dia puas, kamu boleh tinggal." Maya tak bisa menolak. Dalam skenario apapun, ini adalah jalan untuk tetap hidup dan tetap menyusup. Tuan Yamato adalah orang Jepang yang dikenal, investor, gelap di bisnis hiburan malam Asia Tenggara. Sudah lama menjadi target Interpol, tapi tak pernah ada yang bisa membuktikan keterlibatannya. Malam itu, Maya menari untuk Yamato. Di ruangan privat, dengan musik lembut dan tatapan haus. Tapi Maya tak benar-benar menari. Ia sedang mencuri, tatapan, gerakan tangan, obrolan kecil, dan potongan kata-kata dalam bahasa Jepang yang ia rekam dalam memorinya. Beberapa menit kemudian, Yamato menyentuh dagunya. Maya menahan napas. Tapi sebelum apapun terjadi, alarm berbunyi. Pintu ruangan dibuka paksa. Terdengar suara dari luar. "Polisi! Tangan di atas!" Kekacauan terjadi. Lampu mati. Suara tembakan. Teriakan perempuan. Maya berlari keluar dari ruangan, menahan rekaman dengan erat. Ia harus keluar. Ia harus menyerahkan bukti. Tapi saat mencapai tangga, seseorang menarik lengannya dari belakang. "Dandi?" Wajahnya penuh amarah. "Kamu?" Sebelum ia sempat menarik pelatuk, sebuah suara membelah udara. "Lepaskan dia!" Damar muncul dari balik lorong. Menembak tepat ke bahu Dandi. Pria itu terjerembab. Maya jatuh ke lantai. Darah di mana-mana. Damar menarik Maya. "Kita harus pergi sekarang." Mereka berlari, menuruni tangga, keluar dari gedung yang kini dikepung polisi. Beberapa perempuan berhasil keluar. Tapi banyak yang tertangkap dalam kekacauan itu. Maya duduk di belakang ambulans, selimut menyelimuti tubuhnya, menggigil. Di tangannya, rekaman utuh malam itu. Suara Yamato, pengakuan samar Dandi, dan bukti transaksi ilegal. "Operasi ini berhasil," ucap Damar pelan. Tapi Maya tidak menjawab.
Ia memandangi para perempuan yang kini dibawa ke mobil polisi, sebagian menangis, sebagian tertunduk kosong. Ia telah menyusup. Ia telah menang. Tapi ia juga telah melihat neraka yang sesungguhnya. Dan itu hanya bagian kecil dari dunia malam. Masih ada banyak Venus Lounge lain di luar sana. Masih banyak kupu-kupu malam yang terbang dalam gelap tanpa tahu bahwa sayap mereka sedang dibakar perlahan. Penyamaran berlapis. Langit Jakarta mulai terang. Sisa embun masih menggantung di kaca-kaca mobil ambulans dan kendaraan polisi yang terparkir di depan Venus Lounge, kini berubah menjadi lokasi penggerebekan. Sisa-sisa malam sebelumnya masih terasa, lampu-lampu yang pada mendadak, botol minuman yang tergeletak pecah, dan gaun-gaun mahal yang kini ternoda lumpur dan debu. Maya duduk di kursi lipat darurat, tangan masih menggenggam selimut tipis. Tubuhnya menggigil bukan karena cuaca, tapi karena bayangan semalam belum juga lepas. Suara tembakan. Jeritan. Tatapan kosong para gadis muda yang ia kenal hanya dalam hitungan hari, tapi telah menoreh luka mendalam di batinnya. Damar berdiri tak jauh darinya, bicara lewat HT, memberi laporan singkat ke markas. Wajahnya kaku seperti biasa, namun sorot matanya berubah saat melihat Maya. Bukan sekadar rekan misi. Ada kekhawatiran yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Rumah aman atau kantor? Tanyanya saat ia kembali mendekat. Maya menggeleng lemah. Bukan keduanya. Aku mau ke tempat sunyi. 3 hari setelah operasi itu, Maya menghilang dari semua radar. Ponselnya mati. Nomor panggilan darurat tak diangkat. Bahkan dari markas, hanya satu pesan singkat yang ia kirim ke atasannya. Saya butuh waktu. Jangan khawatir. Saya belum selesai. Maya tak pulang ke rumahnya, juga tidak ke rumah orang tua yang tinggal di pinggiran Bekasi. Ia memilih sebuah rumah sewa tua di kawasan Bintaro, tempat yang dulu pernah menjadi saksi bisu operasi penyelamatan anak-anak di bawah umur dari panti palsu. Tempat itu kosong, sepi, dan sempurna untuk menyusun ulang pikirannya. Di sana, ia membuka semua hasil rekaman semalam. Dengan laptop pribadi, ia menyusun satu persatu potongan suara, obrolan Yamato tentang jaringan Thailand, dan dia menyebut nama besar di DPR, dan percakapan remeh antara dua penjaga tentang pengiriman baru ke Batam. Setiap fragmen memiliki arti. Dan Maya tahu, ini belum selesai. Venus Lounge hanya ujung ranting. Akarnya jauh lebih dalam. Di markas, Brigadir Santoso, Kepala Satuan Operasi Khusus, menggelar rapat darurat. Bersamanya duduk beberapa pejabat kepolisian dan perwakilan dari lembaga independen HAM. Operasi ini berhasil besar, ucap Santoso sambil menyalakan layar proyektor. Tapi juga membuka pintu yang selama ini terkunci. Kita temukan bukti bahwa ada jaringan perdagangan manusia yang terhubung langsung dengan pejabat publik dan swasta. Termasuk, ia menatap semua yang hadir, lembaga sosial keagamaan dan tokoh terkenal. Semua saling pandang. Salah satu dari mereka, perempuan paruh baya dari LSM Perlindungan Perempuan, bertanya, apa itu artinya kita tidak bisa bergerak sembarangan? Justru itu, jawab Santoso. Kita butuh satu agen lagi yang menyusup. Tapi bukan ke klub malam. Kebalik meja rapat dan donasi amal. Semua langsung paham, Maya adalah satu-satunya yang bisa. Damar menemukan Maya di rumah sewa itu. Ia tak bicara saat Maya membuka pintu. Hanya berdiri dan menatap gadis itu dalam diam, seolah ingin memastikan bahwa yang berdiri di hadapannya masih rekan lama, bukan sosok rapuh yang hancur karena penyamaran. Aku tahu kamu datang, ucap Maya sambil mempersilakan masuk. Kenapa kamu kabur dari kami? Aku tidak kabur. Aku diam untuk berpikir. Dan sekarang? Sekarang aku tahu misi kita baru mulai. Damar menatapnya lekat. Ada keheningan yang tajam di antara mereka. Bukan karena amarah, tapi karena rasa saling tahu. Mereka sama-sama menyadari, yang akan mereka hadapi selanjutnya bukan sekadar dunia malam. Identitas baru dibuat. Kali ini, Maya menyamar sebagai Alia Rizky, jurnalis lepas yang tertarik menulis buku tentang sisi kelam dunia filantropi. Lewat koneksi yang telah disiapkan, ia berhasil masuk sebagai relawan di salah satu yayasan sosial milik seorang tokoh terkenal, ustaz yang kerap muncul di layar TV dan memiliki ribuan pengikut. Yayasan itu, menurut hasil penyadapan, diduga menerima dana gelap dari jaringan hiburan malam lalu, mencucinya lewat bantuan bencana, wakaf, dan panti asuhan. Ironis, uang dari eksploitasi perempuan digunakan untuk membasuh citra melalui agama. Maya menyusup perlahan.
Ia mencatat alur keuangan, nama-nama yang keluar masuk ruangan direktur, dan koneksi yang tidak masuk akal. Kenapa sopir yayasan bisa bolak-balik ke Batam setiap minggu? Kenapa ada pengiriman paket dalam peti kayu yang tidak pernah dibuka secara terbuka? Di saat yang sama, Damar dan tim mengawasi dari kejauhan. Tapi Maya tahu, mereka tak bisa menyelamatkannya cepat jika sesuatu terjadi. Kali ini, ia berada di tengah lingkaran orang-orang yang merasa dilindungi oleh nama besar, agama, dan uang. Malam itu, Maya dipanggil oleh pimpinan yayasan, Ustaz Ghazali. Seorang pria berusia 50-an dengan suara berat, wajah karismatik, dan tutur kata lembut. "Alia," sapanya, "kamu sudah banyak membantu di sini. Saya senang semangatmu." "Terima kasih, Pak Ustaz," jawab Maya dengan senyum tulus palsu. "Saya ada tawaran," lanjutnya. "Saya butuh orang seperti kamu untuk ikut dalam program distribusi bantuan ke Batam minggu depan." Maya tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah peluang. "Tentu, saya bersedia." "Tapi," ujar Ghazali sambil menyipitkan mata, "program ini agak sensitif. Banyak yang tidak tahu. Dan saya perlu orang yang bisa jaga rahasia." Maya menunduk. "Saya paham." Senyum Ustaz itu mengembang. "Bagus. Kita akan lihat seberapa kuat kamu menyimpan kebenaran." Maya tahu, ujiannya belum berakhir. Yang akan ia hadapi minggu depan mungkin bukan sekadar pengiriman barang. Mungkin manusia. Mungkin senjata. Atau keduanya. Dan jika benar, itu artinya musuhnya bukan cuma para preman klub malam, tapi juga mereka yang memakai jubah suci untuk menyembunyikan dosa terbesar. 1 minggu kemudian, Maya naik ke kapal cepat menuju Batam bersama 2 truk kontainer. Identitas barunya sudah melekat kuat. Damar mengikuti lewat jalur udara, menyamar sebagai turis. Saat kapal memasuki pelabuhan khusus, Maya mencium sesuatu yang tak beres. Tidak ada stempel bea cukai. Tidak ada aparat pelabuhan. Semua seperti dipersiapkan. Dan disitulah ia melihat, dengan mata kepala sendiri, beberapa gadis muda, sekitar usia 13-15, diturunkan dari truk. Beberapa menangis. Beberapa menunduk tanpa ekspresi. Maya tahu, ia harus bertindak sekarang. Dengan hati-hati, ia mengirim sinyal SOS lewat alat mikro di sabuknya. Tapi sinyal itu ditangkap seseorang yang tidak seharusnya. Salah satu pengawal langsung menariknya, membekap mulutnya, dan membawanya ke ruangan kosong. Di sana, ia ditampar, ditodong, dan ditanyai. "Kamu siapa sebenarnya?" Maya tak menjawab. Matanya mencari celah. Pintu terbuka. Dan pria yang masuk adalah seseorang yang tak ia duga, Dandi. Masih hidup. Luka di bahunya tampak sudah sembuh. Tapi wajahnya lebih dingin. Lebih bengis. "Luna," ucapnya lirih. "Kukira kamu sudah mati." Maya berusaha menahan napas. "Kita bertemu lagi. Tapi kali ini, kamu takkan sempat merekam apapun." Ia mengangkat pistol. Tapi sebelum pelatuk ditarik, tembakan datang dari jendela. Peluru menembus dada pengawal. Dandi refleks berlindung. Maya menjatuhkan dirinya ke lantai, menarik pisau lipat dari sepatunya dan menusuk kaki Dandi. Damar dan tim menyerbu masuk. Suara tembakan menggema. Kekacauan terjadi lagi. Tapi kali ini, Maya tidak lari. Ia bangkit, meraih senjata pengawal yang mati, dan mengarahkan langsung ke dada Dandi. "Kita selesai," ucapnya lirih. Dan ia menarik pelatuk. 2 bulan setelah operasi Batam, jaringan perdagangan manusia terbesar di Asia Tenggara dibongkar. Nama-nama besar ditangkap. Beberapa memilih bunuh diri. Sisanya masih dalam pengejaran. Maya duduk di ruang interogasi, tapi kali ini sebagai saksi kunci, bukan tersangka. Ia tak lagi menyamar. Ia kembali menjadi dirinya, Maya, agen yang mengorbankan harga diri, kesehatan jiwa, dan keselamatan demi satu hal, membela mereka yang tak mampu bersuara. Damar menunggunya di luar. Saat ia keluar, keduanya hanya saling pandang. Tak ada pelukan. Tak ada kata-kata. Tapi mereka tahu, masih ada banyak kupu-kupu malam lain di luar sana. Dan selama itu masih ada, sayap Maya tak akan pernah berhenti mengepak dalam gelap. Sisi lain neraka. Hujan deras membasahi atap rumah aman yang tersembunyi di lereng selatan Bogor. Di dalamnya, Maya duduk sendirian di kamar kecil tanpa cermin. Bukan karena lupa, tapi karena memang ia meminta begitu. Sejak pulang dari Batam, ia tak sanggup melihat pantulan wajahnya sendiri. Wajah itu telah berubah. Bukan karena luka fisik, tapi karena luka jiwa yang belum sembuh. Satu demi satu kupu-kupu malam yang ia tolong mulai ditampung di rumah rehabilitasi. Tapi tak semua berhasil. Beberapa melarikan diri. Beberapa kembali dijemput oleh
keluarga, mereka, yang nyatanya adalah bagian dari jaringan itu sendiri. Dan beberapa memilih jalan sunyi yang lebih menyakitkan. Maya masih ingat satu nama, Nisa. Gadis 15 tahun yang ia temui di Venus Lounge. Nisa pernah bercerita bahwa ia ingin sekolah lagi, ingin jadi guru TK. Tapi 2 minggu setelah operasi Batam, Nisa ditemukan bunuh diri di kamar mandi penampungan. Tanpa surat, tanpa pesan, hanya seutas tali tirai dan tubuh yang menggantung sunyi. Maya tidak menangis saat mendengar kabar itu. Air matanya sudah habis entah sejak kapan. Tapi malam itu, ia muntah. Tak karena makanan, tapi karena rasa bersalah yang terlalu dalam untuk disimpan. Di kantor pusat operasi, Brigadir Santoso menggelar evaluasi tertutup. Kita berhasil membongkar 3 titik besar. Ada lebih dari 50 korban yang kita selamatkan, dan belasan pelaku telah diproses, jelasnya sambil membolak-balik dokumen. Tapi harga yang kita bayar tidak kecil. Salah satu agen baru, pria muda dengan wajah bersih dan semangat membara, bertanya, kenapa Maya tidak diberi penghargaan resmi, Pak? Dia satu-satunya yang menyusup sampai ke jantung operasi. Santoso diam sejenak. Lalu menjawab pelan, karena sebagian dari musuhnya belum tertangkap. Dan Maya belum selesai. Maya mulai menjalani terapi rutin, meski dengan enggan. Ia bukan perempuan yang mudah membuka diri. Psikolog yang menanganinya, seorang wanita lembut bernama Ratna, tahu itu. Maka pertemuan pertama, kedua, hingga kelima, Ratna hanya duduk. Diam, menyuguhkan teh, dan membiarkan keheningan bekerja. Baru di sesi ke-6, Maya bicara. Aku tahu aku cuma alat. Aku menyusup, menyamar, lalu keluar membawa bukti. Tapi setelahnya, siapa yang menyusun ulang kepinganku? Ratna menatapnya dengan tatapan tak menghakimi. Alat tidak bisa menangis, Maya. Tapi kamu menangis. Berarti kamu bukan alat. Maya terdiam lama. Kadang aku pikir, lebih baik aku mati saat itu. Saat pistol Dandi mengarah padaku. Setidaknya selesai. Kamu tidak mati. Dan sekarang kamu harus hidup, bukan sekadar bernapas. Suatu malam, Maya kembali membuka berkas-berkas lama. Di antara catatan dan foto-foto tersamar, ada satu video pendek yang direkam secara diam-diam oleh seorang korban. Video itu tidak digunakan dalam proses hukum karena blur dan tidak valid secara forensik. Tapi bagi Maya, itu bukan sekadar bukti. Itu adalah pengingat. Video itu menampilkan seorang perempuan muda, wajahnya babak belur, memegang kamera sambil berbisik, "Kalau kamu lihat ini, tolong jangan biarkan kami jadi statistik." Maya menutup laptopnya. Matanya basah. Ia tahu, tak semua bisa diselamatkan. Tapi ia juga tahu, tak boleh ada yang dilupakan. Damar datang malam itu. Membawa satu bundel berkas baru. Operasi baru. Kali ini, targetnya bukan lagi klub malam atau yayasan sosial, tapi pabrik tekstil yang menjadi pintu masuk trafficking imigran ilegal dari Asia Selatan dan Timur Tengah. Aku nggak mau, ucap Maya cepat. Kamu bahkan belum lihat berkasnya. Aku tahu skenario ini. Aku menyamar, masuk, lalu berakhir sama. Lingkaran setan. Damar duduk. Lama menatapnya. Aku tahu kamu lelah. Tapi mereka yang ada di dalam sana lebih lelah. Mereka belum punya Maya. Maya menutup wajahnya. Tak ingin Damar melihat ia rapuh. Kalau kamu butuh waktu, aku tunggu, lanjut Damar. Tapi jangan menyerah, Mei. Neraka bukan tempat yang ditinggal. Neraka adalah tempat yang harus dibuka pintunya, agar orang lain tidak jatuh ke dalamnya. Kalimat itu menghantam Maya seperti ombak besar. Ia tahu Damar benar. Ia bisa lari, tapi dosa dunia tidak akan berhenti hanya karena ia berhenti. Beberapa hari kemudian, Maya berdiri di depan cermin untuk pertama kali. Ia menatap wajahnya. Tak ada bedak, tak ada maskara. Tapi ada garis tegas yang baru. Sorot mata yang dulu penuh kebimbangan, kini membawa satu kepastian. Ia bukan lagi Luna. Tapi bukan juga Maya yang dulu. Ia adalah saksi. Dan ia akan terus menulis cerita mereka, dengan darah, jika perlu. Malam itu, Maya kembali menulis di laptopnya. Bukan laporan misi, tapi catatan pribadi. Namaku Maya. Aku pernah menjadi kupu-kupu malam. Bukan untuk dijual, tapi untuk menyusup ke gelap. Aku belajar bahwa sayap tidak selalu berarti kebebasan. Kadang sayap hanya simbol dari tubuh yang terus dipaksa terbang dalam badai. Tapi aku hidup. Dan selama aku masih bisa menyebut satu demi satu nama mereka, mereka belum hilang. Ini bukan tentang operasi. Ini tentang kemanusiaan.
Dan ia menekan tombol simpan. Cerita belum selesai. Dan Maya belum selesai. Ketika malam tak lagi sunyi. Waktu terus berjalan. Dunia kembali sibuk dengan rutinitasnya. Klub malam tutup, yayasan dibekukan, dan beberapa nama besar masuk berita lalu menghilang dari sorotan. Namun bagi Maya, semuanya masih jelas. Ia tak melupakan wajah-wajah yang ia temui, terutama yang tidak sempat ia selamatkan. Di ruang sunyi, ia sering membayangkan Nisa masih hidup, tertawa sambil memeluk buku cerita. Atau Rika yang membuka warung kecil di kampungnya. Ia tahu itu tak selalu nyata. Tapi harapan, betapapun pahitnya, adalah alasan manusia bertahan. Kini, Maya tidak lagi berlari ke dalam kegelapan sendirian. Ia membentuk satuan kecil, bukan polisi, bukan LSM, tapi jaringan orang-orang yang pernah mengalami sendiri kelamnya dunia bawah tanah. Mereka menyamar, mereka menulis, mereka mendengarkan. Operasi demi operasi berlanjut. Tapi Maya tak lagi menyebutnya sebagai misi. Ia menyebutnya pengakuan. Karena di balik tiap kupu-kupu malam, selalu ada cerita yang nyaris tak terdengar. Dan selama ada satu suara yang mau mendengarkan, malam tak akan sepenuhnya gelap. Terima kasih telah menelusuri kisah ini bersama kami. Sebelum video ini berakhir, kami ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini jika pemberitaan kisah ini layak didengar banyak orang. Semoga kamu dan keluarga selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam setiap langkah, dan dikuatkan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di Jejak Cerita, karena setiap langkah menyimpan kisah.